Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya kita masih bisa belajar bersama-sama dengan materi perubahan dan pengembangan organisasi. Materi sebenarnya adalah perubahan organisasi, tapi sini ada penambahan dari saya yaitu tentang pengembangan organisasi. Shalawat serta salam tetap terlihat kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dari dunia hingga akhirat. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Perubahan dan pengembangan organisasi itu sebuah keniscayaan karena itu merupakan sebuah transformasi, itu sebuah keharusan. Dalam syariat Islam jelas disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini contoh manajemen transformasi perubahan dalam Islam memerlukan dua tahapan kegiatan. Perubahan dari diri sendiri, gitu ya. Ini seperti Minsat bangsa Arab, Jahiliyah berpikir perubahan pandangan modern sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua adalah perubahan institusi. Dalam hal ini perubahan masyarakat Jahiliyah. Ini contoh. Jadi ini yang pertama adalah perubahan itu dimulai dari diri sendiri, dari orang tua, kemudian secara lembaga. Kalau dalam sebuah organisasi, katakanlah pimpinan berubah, kemudian dalam organisasi ada perubahan. Proses atau perubahan manajemen transformasi sudah pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ada 7 langkah. Pendekatan, diagnosis, rencana, tindakan, menilai, dan melembagakan. Coba kita eksplorasi satu persatu bagaimana. Survei, langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad memahami situasi dan kondisi yang dirasakan sesuatu yang merupakan masalah. Survei, dilihat dulu. Survei dari berbagai tempat, di berbagai penjuru, melihat masalah yang ada. Nah, masalah-masalah yang ada ini apa benarnya? Kalau ini contoh Nabi Muhammad, banyak yang menyembah berhala, menenggak minuman, berjudi, bunuh anak. Ini semuanya kan sudah tahu. Kemudian yang kedua adalah pendekatan. Masalah-masalah itu kemudian melakukan pendekatan kepada orang-orang terdekat, baik keluarga maupun sahabat. Mungkin yang orang-orang yang menerimanya dulu, ini pendekatan. Yang ketiga adalah diagnosis. Pada saat itu kondisi kota Makkah semakin tidak kondisif, pemain di bawah Nabi Muhammad karena perlawanan golongan kafir. Ini didiagnosis. Ya. Menganjurkan beberapa orang punya untuk pindah tempat. Nah, ini didiagnosis masalah-masalah apa. Ya.
diboikot dalam bidang ekonomi atau apa, didiagnosis, kemudian melakukan penyelamatan ancaman kaum kafir Quraisy. Rencana setelah didiagnosis masalah-masalah yang ada, kemudian direncanakan apa yang mau dilakukan. Kita lihat dulu ada perjanjian Aqabah. Ya. Kemudian apa itu setelah Aqabah, orang-orang yang tadinya berkhianat itu bertobat, memberikan hormat, kesetiaan, keselamatan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya. Kemudian Nabi Muhammad melakukan strategi yaitu pindah ke Yatsrib, Madinah. Ini saya sedikit tahu ini. Gitu ya, tindakan. Oke. Ya, tindakan memahami kondisi Madinah berbeda dengan Makkah. Ini adalah sebuah contoh-contoh ibroh yang nanti kita bisa ambil. Nah, di Madinah itu melakukan tindakan, itu sudah tindakan, actionnya sudah di Madinah itu. Kemudian menilai kehidupan masyarakat Madinah terus semakin kondusif. Nah, ini dinilai. Ya, sudah kondusif, sudah bagus. Ya. Madinah, udah ini langsung. Jadi Islam bisa berkembang di sana. Sudah dinilai. Dari Madinah inilah Nabi Muhammad berhasil menyatukan seluruh Jazirah Arab dengan sebuah entitas Islam, sebuah organisasi, katakan sebuah institusi. Gitu. Kemudian melembagakan. Langkah terakhir yang dilakukan Nabi Muhammad adalah mengelola perubahan dari jahiliyah menuju benar-benar menunjukkan Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Dalam melembagakan kehidupan yang aman, damai, masing-masing memiliki kewajiban konstitusi negara, menjaga keamanan, itulah masyarakat Madinah. Sehingga dulu masyarakat Madinah itu benar-benar didam-damkan karena kondisinya memang seperti ini ya. Damai, masing-masing memiliki kewajiban konstitusi, negara keamanan tertib, hidup masyarakat. Oke. Adanya kebutuhan yang pengembangan organisasi itu dinilai oleh indikator adanya perubahan internal dan eksternal untuk perubahan. Satu itu ya indikatornya. Ada kekuatan internal, ada kekuatan eksternal. Manajer pimpinan organisasi memantau perkembangan kekuatan internal dan eksternal, kemudian menyadari perlunya perubahan. Ya. Kekuatan internal dan eksternal sekarang. Kekuatan internal, perubahan timbul dari aktivitas dan keputusan internal. Jika pimpinan puncak satu organisasi memiliki sebuah tujuan untuk perubahan, maka keputusan tindakan internal harus diubah untuk memenuhi pertumbuhan tersebut. Unit-unit baru atau teknologi baru harus diciptakan, diadopsi untuk memudahkan jalannya sebuah pekerjaan. Contoh misalnya tuntutan karyawan atau serikat pekerja. Dengan efisiensi produk dapat memicu perubahan. Manajemen harus meresponnya dengan langkah-langkah perubahan, gitu ya. Itu kekuatan internal. Sekarang eksternal. Ada pelanggan, pesaing, teknologi, kekuatan ekonomi, hubungan internasional dapat memicu perubahan organisasi. Sekarang abad 21 yang seperti yang sudah sampaikan ada industri 4.0, society 5.0. Oke, yang kedua adalah cara menangani perubahan. Ada dua cara penanganan perubahan. Yang pertama perubahan yang reaktif, di sini manajemen
Yang reaktif ya manajemen bereaksi atas tanda-tanda bahwa perubahan dibutuhkan, pelaksanaan modifikasi sedikit demi sedikit untuk menangani masalah tertentu yang timbul. Yang kedua, manajemen mengembangkan suatu program perubahan yang direncanakan, yang seiring disebut sebagai proses proaktif, melalui pelaksanaan berbagai investasi waktu dan sumber daya lainnya, yang berarti untuk mengubah cara operasi organisasi. Nah, ini ya untuk melihat ini mudahnya. Masalah perubahan proaktif dilakukan sebelum masalah itu benar-benar terjadi. Perubahan reaktif dan reaksi setelah apa itu ada masalah-masalah baru bereaksi. Kalau proaktif sebelum ada masalah, kita lihat indikator-indikator yang akan terjadi sebuah masalah seperti ini. Makanya proaktif. Ini adalah tinggal bagaimana seorang pemimpin itu meresponnya. Soal respon. Merespon sebelum masalah itu benar-benar terjadi atau masalah itu telah terjadi. Nah, maka masalah ini di gambarnya ada masalah itu di tengah, kiri itu berarti sebelum, kalau kanan ini sudah. Analisis dari dua pendekatan ini, yang pertama itu lebih mudah dibandingkan yang kedua. Ini kan tanda-tanda perubahan, cepat mengambil langkah-langkah penyesuaian, yang dengan menyesuaikan. Jadi yang mencegah lebih baik daripada tadi kan seperti itu yang kita dengar. Pendekatan kedua, program perubahan yang direncanakan menyangkut kegiatan yang disengaja untuk mengubah status quo yang sudah mendarah daging. Mendarah daging yang sudah membudaya, melembaga gitu. Kemudian lanjut, pendekatan proaktif ini lebih diutamakan ya jelas. Kita lebih baik menjaga daripada mengobati sebelum itu terjadi. Kita ingat masalah itu jadi dalam Jawa itu ada keriwikan menjadi geronjokan kan. Karena terkikis air itulah masalah-masalah nanti jangan menjadi membesar. Yang ketiga adalah perlawanan terhadap perubahan. Ini seringkali karyawan tidak merasakan antusias ide-ide perubahan. Bahkan sikap itu tidak hanya di tingkat karyawan biasa, juga bisa di tingkat manajer. Berdasarkan pengalaman mereka yang terlibat dalam perubahan atau pengembangan organisasi, ada beberapa alasan orang itu menyebabkan menolak perubahan. Yang pertama adalah kepentingan pribadi. Karena kepentingan pribadinya merasa terganggu. Ya. Kemudian yang kedua, kurangnya pengertian karyawan. Karyawan seringkali tidak memahami tujuan yang dikehendaki oleh perubahan. Tidak percaya dengan maksud perubahan itu. Yang ketiga adalah ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan representasi dari kurangnya informasi tentang kemungkinan terjadinya kejadian-kejadian di masa depan yang dapat diprediksi sekarang. Ya. Karena kurangnya pemahaman gitu ya, karena mereka memahami itu belum tentu terjadi. Itu masih perkiraan saja, belum tentu terjadi. Ya kadang benar sudah kalau kita melihat seperti ini,
kadang meramalkan apa itu 2020 dari 2021 sudah diramalkan, ternyata tiba-tiba ada corona. Semisal seperti itu ada COVID-19 sekarang. Kan ini merusak, sebenarnya kayak COVID-19 ini kan merusak sebuah tatanan yang sudah direncanakan dengan begitu bagus, jadi planning dengan begitu tertata, rapi, tetapi dengan adanya COVID-19 ini kan menjadi sebuah perubahan yang sangat signifikan. Bahkan menghancurkan rencana-rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Ini kan kalau ini masalah ini harus perubahan organisasi ini harus besar-besaran, dan itu tidak bisa tadi yang proaktif itu tadi. Ini kan reaktif akhirnya. COVID-19 ini terjadi akhirnya harus ada reaksi dari sebuah organisasi. Oke, kita lanjutkan nanti berkepanjangan. Perbedaan penilaian dan tujuan. Ya, semua orang mempunyai nilai dan tujuan ini. Nah, ini orang mungkin menyangkal bahwa perubahan sedang terjadi bila terjadi organisasi kehilangan efektivitasnya. Orang mungkin mengabaikan perubahan. Itu ya, masalah-masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Sanlah. Kemudian masalah yang itu dihadapi, bagaimana mencari jalan keluar. Orang mungkin menolak perubahan karena berbagai alasan. Ya, orang mungkin menerima perubahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Orang mungkin mengantisipasi perubahan dan merencanakannya, seperti yang banyak dilakukan perusahaan yang progresif, lain perusahaan yang sudah progresif kemudian dihancurkan oleh musibah yang bernama corona. Menanggulangi penolakan itu perlu pendidikan dan komunikasi yang baik, partisipasi dan keterlibatan. Ya, perlu pendidikan komunikasi. Ya, perlu pendidikan mungkin dalam pendidikan lebih ke atasnya, jenjang ke atasnya. Kemudian perlu komunikasi pimpinan pada bawahan. Antisipasi, kemudian terlibat, karena itu ikut bertanggung jawab. Kemudian dan dukungan, memberikan kemudahan dan dukungan bagi manajer dan karyawan. Nah, negosiasi dan persetujuan. Kenaikan pesangon, pensiun karyawan, dan sebagai perubahan dengan penghentian kerja yang lebih dini yang akan terkena proses perubahan. Yang kelima, manipulasi dan bekerja sama. Paksaan eksplisit dan implisit. Tahap perubahan, lalu tahapan pelaksanaan, karena setiap langkah memerlukan prakondisi untuk melaksanakannya. Karena perubahan itu suatu proses yang tidak mengenakkan gitu kan, maka perlu sebuah prakondisi, adaptasi. Tahap pertama, tekanan dan desakan. Ini yang memang perlu dipaksa lah ya. Yang pertama memang dipaksa. Lama-lama kan terbiasa menjadi sebuah kebiasaan gitu. Memang pertama harus ditekan dan didesak. Ini buat pemaksaan. Intervensi dan reorientasi. Dan intervensi dari atasan, kemudian reorientasi. Itu kan kembali, orientasi adalah sebuah tujuan. Ini dirubah lagi, dirumuskan lagi orientasi dari sebuah
perusahaan. Yang ketiga, diagnosa dan pengenalan masalah. Kumpulkan, dianalisa pengantar berita bersama-sama dengan pihak manajemen. Tahap keempat, penemuan dan komitmen pada penyelesaian. Ini pengantar perubahan, konsultan merangsang pemikiran dan mencoba untuk menghindari penggunaan metode-metode lama yang sama. Penyelesaian itu dilakukan pengembangan yang kreatif, alternatif baru yang masuk akal. Nah, ini mungkin bisa nanti karyawan itu katakanlah 50% atau anggapan mereka tidak terpaksa, mereka bisa melakukannya dengan senang hati, katakanlah, atau menerima dengan step by step, senang hati ya tuh. Kalau semuanya sudah mengerti, kalau masih tadi kan perlu pendidikan, kalau belum mengerti. Nah, ini memang agak sulit dan perlu pembiasaan gitu ya, komunikasi pendidikan terus dilakukan tahapan itu sehingga bisa menerimanya. Dicoba kemudian hasilnya. Perubahan sudah dilakukan, terapkan, action, dicoba ini, dan ternyata hasilnya. Jadi analisis, bahwa ternyata benar. Jadi, pengamatan dan penerimaan, bila serangkaian kegiatan telah diuji sesuai dengan keinginan harus diterima secara sukarela oleh semua anggota organisasi. Ini tahapan rangsangan pada struktur kekuasaan, reaksi struktur kekuasaan, reorientasi pada masalah internal, pengendalian masalah, komitmen pada bagian baru, pencarian hasil, penerimaan praktek baru. Ini berlaku individu dalam tingkat kondisi yang saling berhubungan dialami individu. Ini sudah mungkin sudah disampaikan ya, tracing, checking, refreshing. Strategi penerapan perubahan. Sekarang kita ke strategi. Taktik tadi dada, komunikasi dan edukasi, partisipasi sudah, negosiasi, lebih formal untuk mencapai kerjasama yang perlu negosiasi. Tawar-menawar, menangkan penerimaan dan persetujuan dari perubahan yang diinginkan. Perlu. Sekarang, coerci. Baca kursi. Di sini manajer menggunakan kekuatan formal untuk memaksa karyawan. Kursif ini. Sifatnya yang kursif. Memaksa. Bukan manajemen. Ya. Kan dukungan manajemen puncak ini yang memang haruslah. Jenis perubahan berarti ada 5 ya. Ada 5, saya ulangi. Strategi penerapan perubahan. Yang pertama komunikasi, edukasi, yang kedua partisipasi, yang ketiga negosiasi, tawar-menawar itu, yang keempat adalah coerci, memaksa karyawan, yang kelima adalah dukungan manajemen. Jenis perubahan teknologi, produk, struktur, dan budaya. Di YouTube saya karena sekarang adalah industri 4.0, 5.0 itu bisa menjadi sebuah ini perubahan yang kita hadapi yang bisa Anda persiapkan mulai sekarang. Oke, sedikit aja tentang pengembangan organisasi. Ada merger, akuisisi, kemunduran atau revitalisasi organisasi. Yang ketiga adalah manajemen konflik. Kita di
pengembangan ada pembangunan kapasitas tim, umpan balik survei, intervensi kelompok besar. Oke. Sekarang yang penting ini langkah-langkah pengembangan organisasi. Tahap pertama pencairan, membuat sadar orang. Nah, ini pencairan suasana ini ya. Bukan pencairan uang, suasana yang mencair itu ya. Sama-sama lilo legowo, bukan kaku lagi. Ya. Sama-sama ikhlas, sadar bahasanya perubahan itu, pengembangan itu penting. Tahap kedua adalah perubahan yang sudah kita bahas. Itulah tahap ketiga, pembekuan kembali, artinya ada berubah. Inilah yang baru, kita bekukan lagi nih budaya organisasi yang baru. Perubahan itu satu keniscayaan, sudah saya sampaikan di awal. Itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad. Apalagi sekarang juga sudah seperti ini kondisinya, sangat cepat berubah gitu ya. Kemarin diramalkan industri 4.0 kita akan menggunakan sistem digital. Sekarang itu memang bisa dengan COVID-19 ini bisa digunakan untuk menghindari terjadinya kontak fisik, dan ini mengurangi terjadinya penularan COVID-19 yang semakin masif. Jadi mohon maaf, ini hanya analisis sederhana saja. Toko baju yang besar itu nanti akan diurai gitu ya, terurai karena banyaknya penjual online. Karena pergi ke toko besar dengan keramaian itu nanti akan terdampak COVID-19. Tapi dengan adanya penjual online itu akan terurai perkumpulan seperti itu, kerumunan seperti itu akan terurai. Okay. Kapan organisasi itu dilakukan seperti tadi ya, ada proaktif dan ada reaktif. Tinggal Anda kapan ini meresponnya, kan tinggal respon. Sekarang e-business ini kan sudah lama, e-business perencanaan sumber daya perusahaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sekarang sudah terjadi. Karena sekarang sudah terjadi berarti reaktif. Kalau sebelum itu proaktif. Itu ya. Itu mungkin kekuatan lingkungan eksternal, internal, kebutuhan perubahan, menentukan perubahan, kemudian menerapkan perubahan. Dianalisis lagi gitu. Analisis ini muter lagi kekuatan internal ini terus dilakukan kan manajemen, planning, organisasi, evaluating, controlling sudah diterapkan perubahan lingkungan, dikontrol, kemudian balik lagi kita melakukan planning, kita lihat lagi kekuatan lingkungan internal maupun eksternal. Itu seperti itu mungkin tambahan dari saya untuk perubahan dan pengembangan organisasi. Mohon maaf tidak bisa terlalu banyak karena memang waktu ya. Waktu dan kondisi. Kalau nanti ada kesempatan mahasiswa ingin komunikasi lebih instan, bisa nanti disisihkan waktu ingin bertemu dengan saya atau lewat Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.